Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang ya di kelas IPA bersama Bu Yeyen. Pada kesempatan kali ini, Bu Yeyen akan membahas mengenai sistem pernafasan pada manusia. Kalau kalian mendengar kata pernafasan, apa aja sih yang terlintas di pikiran kalian? Kalau Bu Yeyen langsung teringat hidung. Ya, hidung. Kemudian Bu Yeyen juga teringat paru-paru. Dan satu lagi, tentang pernafasan, Bu Yeyen langsung kepikiran mengenai oksigen. Nah, untuk lebih jelasnya, apa aja sih yang berkaitan dengan sistem pernafasan pada manusia? Yuk, simak penjelasan dari Bu Yeyen pada tayangan berikut ini. Sistem pernafasan manusia. Ada 6 hal utama yang akan dibahas pada materi sistem pernafasan manusia, yaitu alat pernafasan, volume dan kapasitas paru-paru, mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida, mekanisme pernafasan manusia, frekuensi pernafasan, dan yang terakhir, gangguan pada pernafasan. Pada kesempatan kali ini, Bu Yeyen akan membahas mengenai alat atau organ apa saja yang berperan pada sistem pernafasan. Namun sebelum Bu Yeyen masuk ke situ, yuk kita lihat dulu apa sih sebenarnya pengertian dari sistem pernafasan. Sistem pernafasan. Pernafasan sendiri adalah proses pertukaran gas antara makhluk hidup dan lingkungannya. Zat atau gas utama yang dibutuhkan pada proses pernafasan ini adalah oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk proses oksidasi atau pembakaran zat makanan menjadi energi yang nantinya akan sangat berguna bagi aktivitas tubuh manusia. Hasil oksidasi nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida dan uap air. Sekarang kita lihat yuk, organ atau alat apa saja sih dalam tubuh kita ini yang berfungsi untuk proses pernafasan? Nah, udara yang kita hirup untuk proses bernafas itu akan melewati yang pertama rongga hidung, diteruskan ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Yang pertama, rongga hidung. Udara yang kita hirup itu akan melewati rongga hidung terlebih dahulu. Sebab rongga hidung merupakan alat pernafasan paling atas dan paling awal tempat masuknya udara. Selain itu, hidung juga berperan sebagai indera penciuman dan memiliki fungsi menyaring udara yang masuk, menghangatkan udara, dan melembabkan udara. Selanjutnya, udara yang kita hirup akan melewati faring. Faring ini merupakan saluran lanjutan hidung yang terletak di bagian belakang rongga hidung, berbentuk seperti tabung corong dan tersusun dari otot rangka. Berfungsi sebagai jalannya udara dan makanan. Setelah melewati faring, udara akan melewati laring. Nah, laring ini disebut juga pangkal tenggorok atau kotak suara. Tersusun atas 9 buah tulang rawan. Bagian dalam dindingnya digerakkan oleh otot untuk membuka serta menutup epiglotis. Epiglotis ini merupakan katup yang akan membuka dan menutup untuk menghindari makanan yang kita telan itu masuk ke sistem pernafasan, begitu ya. Di laring ini juga nanti ada yang namanya pita suara kita. Nah, setelah itu udara yang kita hirup akan melewati trakea. Trakea tersusun atas 16-20 cincin-cincin tulang rawan yang berbentuk C, dilapisi oleh selaput lendir yang dihasilkan oleh epitelium bersilia. Di paru-paru, trakea ini bercabang dua, membentuk bronkus. Nah, trakea ini sebenarnya sudah merupakan bagian dari paru-paru kita ya, jadi dia sudah mulai masuk ke dalam keseluruhan paru-paru pada tubuh. Nah, ini tadi trakea yang bercabang di dalam paru-paru disebutnya bronkus. Bronkus adalah lanjutan dari trakea yang bercabang dua. Tempat percabangan ini disebut bifurkase.
Bronkus mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama juga. Karena bronkus ini merupakan cabang dari trakea tadi ya. Selanjutnya bronkiolus. Nah, bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus. Jadi kalau seperti pohon gitu ya, ada cabangnya. Nah, ini tuh ranting-ranting yang kecilnya. Nah, ini tuh bronkiolus di dalam paru-paru kita tuh jadi kayak ada cabang-cabang ranting-ranting pohon gitu. Nah, bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Dindingnya lebih tipis dan salurannya lebih kecil. Semakin kecil salurannya, semakin berkurang tulang rawannya juga, dan akhirnya tinggal dinding fibrosa dengan lapisan silia. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus ini merupakan saluran akhir dari alat pernafasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Nah, jadi alveolus itu beradanya tuh di ujung bronkiolus yang kecil-kecil tadi. Ya, dindingnya tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Terdiri atas satu lapis sel epitelium pipih, dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara. Nah, pada alveolus inilah terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigennya nanti akan diikat oleh darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh, kemudian darah yang membawa karbon dioksida bertukar nih di alveolus sehingga karbon dioksidanya nanti akan kita keluarkan melalui hidung. Seperti itu ya, Nak. Oke, nah ini dia secara keseluruhan tadi yang ada dalam tubuh kita ya, alat pernafasan utama yaitu paru-paru. Paru-paru terletak dalam rongga dada. Jaringan paru-paru mempunyai sifat elastik, berpori, dan seperti spons. Di bagian samping paru-paru dibatasi oleh otot dan tulang rusuk, sedangkan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ini dibungkus oleh dua selaput tipis yang disebut pleura. Nah, segitu dulu yang dapat Bu Yen sampaikan mengenai alat atau organ pernafasan pada materi sistem pernafasan. Baiklah, segitu dulu ya pemaparan mengenai sistem pernafasan pada manusia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.